pertama Mang Karna dulu. Oke. Silakan Mang Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mumu atas ngajinya yang luar biasa. Dilengkapi dengan segala macamnya, itu lengkap. Saya mau nanya Ustadz Mumu, ini kan sekarang nih saya sangat sering sekali ketemu kalau umpama ada acara-acara kantor itu di hotel-hotel tertentu, untuk istinja itu hanya disediakan tisu ya, nggak ada air ini saya nih ya, gimana ya, untuk masalah kesuciannya memang apakah itu bisa dihukumkan batu seperti itu? Kadang-kadang kalau saya tuh terus terang aja rasa-rasa walaupun sudah di sepertinya bersih gitu ya, rasa-rasanya masih belum suci atau gimana nih, gimana itu? Apakah benar-benar itu kalau menurut hukumnya ya, tisu itu bisa disejajarkan dengan batu seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang Ustadz Mumu ada kamar mandi untuk mandi saja. Kemudian tersendiri untuk toiletnya. Jadi kamar toilet sendiri, ada kamar mandi sendiri. Nah, pertanyaannya apakah kamar mandi saja yang tidak ada toiletnya itu pun bisa dihukumkan dengan khola seperti itu kan? Tadi maksudnya khola tadi kan yang ada toiletnya untuk buang hajatnya ya. Kemudian jikalau ada kamar mandi untuk mandi saja, apakah juga dimasukkan termasuk khola tadi? Kemudian ini Mang Mumu nih, maaf nih ya, waktu zaman kecil saya ini kan di kampung ya. Jadi di kampung itu kalau mau buang hajat itu kan ke sungai. Sungai itu sungainya luas ya, agak luas. Jadi kalau umpama sungai itu pas pinggiran sungai, maju lagi ke tengah sungai. Nah, di tengah sungai itu baru buang hajatnya. Nah, baca doanya tuh apa pas di pinggir sungainya, apa pas di tengah sungai tadi? Nah, ini apa refresh zaman kecil dulu. Zaman kecil dulu kan. Ya kadang-kadang kalau pas zaman kecil dulu kan, ya tidak baca doa tidak. Ya, cuma sekarang ini kan mau tahu aja hukumnya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir Mang Mumu ya, Ustadz Mumu, mohon ya diingatkan kembali ada tata cara untuk benar tadi yang dikatakan Mang Yatno itu, tata cara untuk menghilangkan was-was tadi. Kan rasa-rasanya dulu Ustadz Muhammad Kiai Ahmad Zaini Dahlan udah pernah menjelaskan ya dengan tata caranya, adab-adabnya, doa-doanya segala macam. Terima kasih Ustadz Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mang Mumu. Yang pertama tadi apa masih terkait doa ya? Doa pada saat masuk ke... Masih kurang keras suaranya Mas Yatno, Mang Mumu. Mang Mumu kurang keras ya? Iya, ada di situ, Mang, bukan di sini, bukan di saya. Saya udah enggak. Ya, ini udah full. Ya. Yang dihukumkan, yang dimaksud dengan toilet, andaikan itu di ruang terbuka, maka doa itu dibaca pada saat kita posisinya sudah berada di tempat di mana kita mau menunaikan hajat, gitu ya. Ketika kita mau menunaikan hajat, jadi sebelum kita jongkok, sebelum kita duduk gitu, ketika kita sudah pas mencari posisi, oh di sini saya mau buang hajat ya, nah itu kita baca doa masuk. Begitu juga selesai itu baru kita baca doa keluar. Cuman yang saya pahami itu yang dimaksud dengan khola itu ya, khola itu adalah toilet, tempat kita buang hajat. Nah, bagaimana kalau tempat buat mandi saja? Itu bukan khola, ya. Itu hammam namanya, kamar mandi. Nah, tapi kalau misalnya di tempat mandi itu kita buang air kecil di situ, maka tempat itu dihukumkan khola.
toilet. Ya, itu satu. Mungkin nanti dari para ustadz yang lain ada yang menyangka atau menambahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan tisu ya, terkait dengan tisu, ulama-ulama kontemporer itu membolehkan ya, dengan catatan ya yang urgen itu memang benda tersebut bisa membersihkan ainnya najis. Ya, tisu kan kasar ya, jadi agak kasar ya, dia menyerap gitu ya, menyerap air. Kalau misalnya bendanya tidak bisa membersihkan najis, misalnya licin permukaannya seperti kelereng, nggak bisa kita misalnya batu diganti pakai kelereng gitu ya, karena kelereng tidak bisa membersihkan ainnya najis. Tapi kalau tisu bisa membersihkan ainnya najis, maka itu dibolehkan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita was-was begitu ya? Nah, kita harus balik lagi ke kaidah usul fikih ya. Ada satu kaidah dalam usul fikih itu al-yaqinu la yazalu bisyak, ya. Keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi kalau kita sudah yakin bersih, sudah yakin. Jadi kita belajar apa sih istilahnya, mendisiplinkan keyakinan kita supaya was-was tidak muncul. Kalau kita lihat di kitab Nasoihul Ibad ya, setan yang menyebabkan kita was-was itu adalah walhan ya. Ada 9 nama setan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali gitu ya, yang dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasoihul Ibad itu nama setannya walhan. Dia membisiki kita supaya kita was-was. Maka salah satu manfaat doa masuk toilet itu diantaranya untuk menghilangkan was-was dalam diri kita. Gitu. Nah, kalau dulu di pesantren dulu Ustaz Ujang almarhum ya, ngasih taunya kalau ada orang was-was kagetin aja sama kita gitu ya. Insya Allah was-wasnya hilang. Mungkin itu saja dulu ya sementara jawaban dari saya terkait. Jadi pertama yang menggunakan tisu itu boleh dengan syarat tidak mesti tisu sebetulnya, pengganti batu boleh dengan syarat benda yang bersangkutan tersebut bisa membersihkan ainnya najis. Ya, kemudian yang kedua kita harus yakin. Kaidahnya itu al-yaqinu la yazalu bisyak. Jangan sampai muncul keraguan-raguan dalam diri kita bahwa kita belum bersih. Karena ini berbahaya. Kalau sampai muncul seperti itu, ragu-ragu terus ya. Nabi sendiri kan mengatakan dak ma yuribuka ila ma la yuribuka dan seterusnya. Ya, tinggalkan keraguan-raguan. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun yang kita lakukan, baik itu istinja, baik itu ibadah yang lain, sholat terutama ya, kita harus betul-betul yakin ibadah yang kita lakukan sah. Dan tadi yang selanjutnya mungkin itu jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari ngomong yang lain ada yang menambahkan. Silakan Mang Karna atau yang lain bisa menambahkan. Halo, ya Mang Aib mungkin mau menambahkan, soalnya sudah menghidupkan mikrofon. Baik, untuk yang tadi mengenai tisu ya, sebetulnya itu di Syarah Safinah juga sudah dijelaskan. Jadi kalau tidak ada batu, boleh benda lain yang sekiranya bisa mengukut gitu ya, bisa membersihkan ainnya najis. Tadi sudah dijelaskan sama Mang juga. Kecuali benda-benda yang biasa dimanfaatkan oleh orang atau hewan untuk dimakan atau oleh makhluk yang lain gitu ya, untuk dimakan. Misalnya daun-daun yang biasa untuk lalap itu nggak boleh. Terus juga katanya itu apa, tulang ya, tulang itu katanya suka dimakan oleh jin gitu ya. Itu menurut guru saya seperti itu. Jadi nggak boleh yang
biasa dimanfaatkan oleh makhluk yang lain. Kemudian tadi mengenai was-was ya, mengenai was-was cara mengatasinya, ya itu biasanya dengan cara menanamkan melawan keraguan-raguan tersebut gitu. Jadi harus dilawan. Ketika kita ragu-ragu, ini sudah bersih atau belum, nah, misalnya, atau ini sudah pas belum niatnya, itu harus dilawan. Jangan diikutin terus gitu, harus dilawan. Dilawannya maksudnya ini sudah pas gitu, yakin. Nah itu biasanya kalau sudah sekali dilawan, itu biasanya akan membaik gitu. Tapi kalau diikutin terus, kalau diikutin keraguan-raguannya itu tidak akan hilang-hilang gitu. Tapi kalau dilawan, setiap kali datang keraguan-raguan itu dilawan, yakin, nah, sekali kemudian membaik, keduanya ada perbaikan, ada masih ragu-ragu, dilawan lagi, diyakinkan lagi, gitu. Nah itu yang ketiga kalinya biasanya sudah oke gitu, sudah tidak ragu-ragu lagi. Demikian tambahan. Ya, terima kasih. Ya, Bang Soleh Afifi. Wah, Bang Soleh juga udah bisa on off karena tiap malam ngajar santri. Oke, terima kasih Mas Yatno. Karena ini saya coba buka kitab takrib ya. Saya bacakan saja. Wa yajuzu ayyaktasira 'alal ma'i au 'ala salasati ahjarin. Yanqa bihinna al-mahallu. Dan boleh, jadi secara hukum fikih ini makanya, dan boleh meringkaskan pakai air saja, au ala salah sati ahjarin, atau pakai 3 batu saja. Yanqa bihinna al-mahallu, tapi syaratnya yang bisa menghilangkan tempatnya najis. Nah, karena dalam hal mempraktekkan ini sesudah kita tahu ilmunya, maka ragu-ragu itu memang harus kita hilangkan ketika praktek. Nah, yang disebutkan dalam kitab yang lain seperti yang dijelaskan oleh Mang Aib, pengganti batu itu bisa sesuatu yang tidak dihormat syara. Salah satu yang dihormat syara itu makanan. Jadi kalau makanan nggak boleh. Sekalipun itu misalnya roti keras gitu ya, itu nggak boleh. Atau justru kotoran. Kotoran yang sudah keras, itu juga tidak boleh. Sekalipun itu bisa menyerap dan menghilangkan basahnya najis. Cara untuk meyakinkan, karena jadi tisu, kayu, daun kering itu boleh. Cara untuk meyakinkan adalah, jenengan ketika memakai tisu, untuk jalan depan ya, pastikan ngambil 3 tisu. Tisu yang pertama tempelkan, jadi kalau untuk jalan depan, jalannya hanya tempelkan saja. Ditempelkan, untuk jalan 1, yang kedua, terus sambil dehem-dehem, untuk sambil mengurut tadi, mengurut bahannya. Nah, kalau sampai ketiga itu kok masih ada yang basah, itu jenengan tambahi ganjil, tambahi 2. Sampai kering. Nah, kalau sudah kering, yakinlah bahwa itu sudah suci. Kalau jalan belakang yang diajarkan oleh Mama Ahmad Zaini Dahlan, Mama Elon, ingat juga sama 3 tisu, tapi caranya berbeda, tidak hanya ditempelkan saja. Kalau jalan belakang, pertama searah putaran jarum jam, diputar tisunya. Yang kedua, berlawanan dengan jarum jam. Dan yang ketiga, cuman seret gitu saja, ditempel saja. Nah, itu juga untuk meyakinkan bahwa itu sudah suci, lihat yang terakhir, tisu yang terakhir. Kalau masih ada kuning-kuningnya atau masih ada basahnya, jenengan harus nambah lagi 2 tisu agar ganjil 5. Sampai kering dan tidak warna kuning. Sudah, itu yakinkan bahwa itu suci. Tapi dalam hal menjadi imam, karena istinja dengan air saja itu lebih utama dibandingkan dengan istinja dengan tisu,
Maka untuk menjadi imam, pilihan jadi imam, jenengan perlu berunding dengan makmumnya. Siapa yang istinjaknya pakai tisu saja, saya pakai tisu ini. Semuanya pakai tisu ternyata, karena di hotel misalnya. Ya sudah boleh pakai imam. Tapi kalau ada yang istinjak pakai air, lebih utama yang jadi imam yang pakai air. Iya. Itu yang bisa saya tambahkan. Harus yakin ini memang karena kita kalau haji misalnya naik pesawat itu pakai tisu saja. Kalau di hotel yang bukan di kamar ya, di luar biasanya kalau kita ada meeting, ada pertemuan itu di hotel-hotel yang bahkan bintang 5 itu biasanya yang disiapkan juga hanya tisu saja, tidak ada semprotan airnya. Nah, sebagai santri yakin itu tadi saran Mang Ayub Bunyamin itu bagus, dilawan saja karena sudah yakin nggak basah, nggak kuning, udah itu yakin aja suci. Ya kan Mas Yatno? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tapi tisunya jangan tisu basah, Mas Yatno. Oh ya, gimana? Coba Bang. Jadi tisunya jangan pakai tisu basah karena tisu basah itu mengandung bahan mengandung bahan lain gitu ya, selain mengandung bahan-bahan yang mungkin dari segi biasanya itu cairannya itu dalam hukum fikih dikategorikan dia itu mungkin suci tapi tidak bisa tidak mensucikan gitu. Karena biasanya juga di situ ada parfumnya. Oke. Terima kasih, Bang. Oh iya, syaratnya yang lain bisa pakai tisu sama yang lain, itu syaratnya kotorannya tidak kemana-mana, Mas Yatno. Jadi hanya di tempat keluarnya. Kalau misalnya kencingnya kena kaki, ya harus pakai air. Iya. Atau kotorannya misalnya ngebom gitu, buat ngebom gitu, terus kena pahanya, kena kakinya, nah itu harus pakai air. Tidak bisa lagi pakai tisu. Jadi aku baru tahu ya Bang, sorry Bang ini ada humor lagi. Jadi itu ada buangan itu ada lewat depan dan lewat belakang juga ya. Hubungan suami juga ada istilah lewat depan lewat belakang. Aduh, Masya Allah. Haram, lewat belakang haram. Lewat belakang. Haram. Bukan saja haram Bang, nanti kalau lewat belakang tidak terbuka itu istilahnya, ditangkap orang Bang. Atau itu istilahnya kawin siri atau menyimpan itu kan lewat belakang juga. Kalian tuh nggak tahu ya cara. Kadang saya itu ketawa sendiri karena sebenarnya yang saya maksud lewat belakang itu adalah yang tadi yang selingkuh itu kan lewat belakang. Oh itu nggak. Mungkin kalau orang selain orang Jawa tidak tahu ya. Ingat nggak Bang kalau istilah orang Jawa itu kalau kita sembunyi-sembunyi itu lewat belakang. Artinya zaman dulu mungkin ya, kalau bertamu itu kan lewat pintu depan. Nah biasanya kalau biar tidak ketahuan lewat pintu belakang, pintu dapur itu. Nah itu istilahnya lewat belakang.